biasa habis dugem ya kan. Depan ngebut mulu ya. Kenceng lagi kenceng. Lagi kenceng dia. Kenceng dia. Kalau kata orang apa Medan pompa dulu Iya, pompa. Jadi hari ini lelah banget gua. Sama men. Gua enggak tahu tiba-tiba gua pilek dah. Lo kena ini kali. Sekarang ada virus baru coy. Apaan? Singapura. Yang bukan yang kayak dari Cina juga. Apaan? Apa tuh pneumonabalaba. Iya. Nah, gua enggak tahu nanti. Cuman yang gua khawatirin jadi pandemi juga nih nanti ya kan. Ya enggak. Khawatirnya ya kan. Orang Singapura aja enggak viral. Iya sih. Lu Singapura enggak viral. Karena Ya. dia kecil kali. Ya kita berharap lah jangan sampai ada lagi. Ya, mudah-mudahan teman-teman suara muda juga pada sehat-sehat selalu ya. Yang penting jaga cuacanya kondisi. lagi kurang Ya baik kan? ya, kurang bersahabat. Kurang tidur, banyakin tidur. Iya. Kalau Vitamin jangan lupa ya kan. kalau kondisi lagi nggak baik ya kondisi jahat boleh. Kalau kondisi lagi nggak baik, ya itu memang berarti Anda tinggal di Konoha. Iya. Itu bukan sakit, Iya. bukan sakit itu. Emang begitu gitu Iya. ya kan. Ini lagi ada siapa nih? Ya, hari ini kita kedatangan bintang tamu langsung aja Bang kenalan. Ah, Iya. kenalan ya. Biar cepet ya kan. Iya, baru nih baru. Ya, baru nih perdana. Oh, perdana nih ya, perdana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Michael, biasa dipanggil Fajar. Nah. Oke, kebalik ya sih. Oh, kebalik ya. Oh, nama saya Fajar, biasa dipanggil Michael. Ya itu, nama saya Fajar Rizky, biasa dipanggil Fajar. Ya, tinggal di Ciseeng, Jauh nih ya. Jawa Barat. Ciseeng. Ada di peta lah itu ya. Nggak ada sih, Bang. Nggak ada kayaknya. Planet tuh, planet pinggiran Mars. Sinyal agak susah sinyal. Iya. Ini lu aktivitas sehari-hari kuliah kerja atau Kuliah sambil kerja, Bang. kuliah sambil kerja? Kita Kuliah kerja tapi lu bisa podcast ya? bisa lah. Bang. Iya. Sabtu libur tapi nih. Sabtu libur. Oh, Sabtu libur Iya, minggu ya. kita kuliah Kamis aja. Oh, sehari doang. Ini Iya. apa? Program P2K ya? Program perkuliahan karyawan kalau. Oh iya, betul. Hari Kamis doang. Hari Kamis doang. Kerja di Freelance, Bang. Jadi kita tuh mitra. Mitra kayak sales gitu lah. Penjualan segala macam agen gitu. Iya. Nawar-nawarin. Nawar-nawarin iya. Promo-promo gitu. Kayak gitu. kuliah jurusan Ilmu komunikasi. Nyambung. Nah, Nyambung. pas nih ya kan. Iya, Nyambung. Karena Ini kalau kata temen gua, kalau yang kuliah-kuliah di situ gelarnya itu ngomul. ngomong mulu. Ngomong. Iya benar. Komunikasi ya. Iya. Yang penting jangan ngibu. Iya. Ada cita-cita jadi penjabat gak bang? Komunikasinya bagus. Oh, Iya. betul. Atau jadi jurkam ya. kan? Kalau jadi pejabat udah bener jadi pejabat, Bang. Pengangguran Jawa Barat. Iya. Sayang ya, sayang Jawa Barat. Pengangguran Jawa Barat. Gitu. Jadi kita bahas apa nih, Bang? Oh, Gue orang aja lah. Kayak menantang banget nih, coy. Jangan. Duduk dulu. Ini bintang tamu yang paling kayaknya Ame Fajar, kata-kata hari ini. Paham gitu. Fajar set boy nih, bukan. Bukan. Gila menantang coy. Bahas apa nih katanya? Ini Fajar Happiness Boy. Happiness Happiness boy. Dia riang banget. Betul. Iya. Harus ceria. Gitu kan. Jadi apa yang viral hari ini, On? Kalau yang belum lama ya kemarin tuh ya di daerah rest area Bang, di deket ya area tol Merak lah, Jakarta Merak. Itu ada kasus kayak dia rental mobil. Dia ngerental. Iya ada satu orang nih yang dia ngerental mobil, kemudian si pihak perental itu kan, terus dia nyari karena waktu jatuh sewanya sudah habis. Oh, Gitu. Ketemulah di rest area nih mobil. GPS kali ya. GPS dimatiin. Oh, GPS-nya dimatiin. Iya, katanya seperti itu. Tapi dia bisa ketemu, hebat juga dia, hacker kali dia. Iya nggak tahu, mungkin kan namanya rental pasti ada komunikasi atau relasi dan segala macamnya sampai akhirnya tahu di rest area. Nah, ketika ketemu mobilnya dan si pelaku yang nyewa itu, terus tiba-tiba ada dua orang yang nembak. Bukan si nyawa mobil. Bukan. Oh, bisa begitu ya? Belum perhatiin sih. Ini merhatiin karena ini. Jadi pas nih. kalau ini sih saya sempat baca-baca ya. Bang, jangan saya Bang, nanti nggak boleh. Gua dah. Iya dah. Oh, good apa? Oh, good. Iya.
Goat. Goat. Ya kalau gue sih pernah baca ini kasus. Karena kan kasus baru-baru ini ya, Bang ya. Jadi kasus ini tuh si pihak rental ini gitu yang punya rental mobilnya Bos itu rentalnya? iya bos rentalnya udah lapor ke polisi tapi nggak digubris. Lapor dalam lapor rangka kehilangan ya. Iya, lapor lapor kehilangan. kehilangan. Iya, gitu. Nggak digubris sama dia. Nah, Nggak ada kebetulan. duitnya kali. Ya, itu negara mana itu? Kayaknya negara itu Konoha itu lah. Indonesia nggak ada gitu. Uganda. Eh, Iya, oh, gua Uganda. di Uganda. Bikin laporan, dengerin nih, bikin laporan itu perlu tinta, perlu tenaga, perlu effort. Oh iya. Nah, terus Wajar pakai mikir, uang. Mungkin iya. dikit. rokok kan gimana? Iya, makanya. Kurang banyak kali ya. Iya, itu di Uganda maksud gua. Uganda, Oh, iya, benar. di Uganda begitu. Ujung-ujungnya Duit. Enggak Uganda. Oh, udah itu, udah. beda. Udah itu. Semangat, Ujungnya semangat. udah. Semangat. Jadi enggak digubris lah ya. Nggak digubris sama polisinya. Terus udah kayak gitu si polisinya nggak gubris, ya kan? Akhirnya dia mandiri lah ya. Mandiri, gitu ya. nyari sendiri. Kebetulan tiba-tiba GPS-nya itu pelacak lokasinya dihilangin, dimatiin, dicopot, ketemulah di tol Jakarta Merak. Mobilnya. Iya di rest area 34 apa 35 kalau nggak salah tuh. Si pelaku ini, si penyewa. Si penyewa itu sama satu orang lagi. Berdua dia. Berdua jadinya. Tapi memang niat membawa kabur atau Emang udah kejar-kejaran di situ. Oh. Udah kejar-kejaran, berhenti lah, diberhentiin. Ada keributan di situ. Jadi si yang penembak ini itu tuh bukan penyewanya. Penyewanya mah diem aja. Gitu. Nah, jadi dia main asal tembak. Jadi dia megang senjata, dia ngaku aparat katanya. Terus udah gitu tangkep, ya kan, ditangkep, dia ngeluarin pistolnya, tembak, ngasal. Kena lah si bos rentalnya. berarti dia nggak niat nembak si bos rental. Enggak, karena bos rentalnya dalam keadaannya di minimarket, di dalam minimarket. Oh. Jadi dalam minimarket nembak tuh. Mati yang satu orang, ada dua orang yang luka jadi korban. Dua luka berat. Luka berat satunya, yang satunya meninggal dunia. Si bos rental itu kebetulan. Berarti si bosnya berdua tuh ya. Rame. Bos satu. Bos satu, Oh, bos iya. dua, bos tiga. Bos-bosan jadi kalau dua. Bosnya rame tuh. Oh, berarti dia ngobrolnya satu mobil tuh rame. Rame, gitu ya? rame banget, Bang. Nggak Gitu. dua orang gitu ya. Iya, karena ada anaknya juga, anak dari bos itu, namanya ikut Agam. ya? Anaknya orang Padang tuh pasti. Orang Aceh dong, kan Agam. Agam. Gam. Padang lah. Emang Padang ya? Padang Oh, salah ya. Agam. Agam. Tapi dia tebakannya bagus, salah. Iya, soalnya kalau nggak salah nggak lucu. Iya benar. Ya dari kasus ini sebenarnya kan kalau kita lihat ya, kalau gue bisa nangkep ini kan kayak kasus ini mencoba untuk penggelapan sebenarnya. Iya. Penggelapan mobil tapi akhirnya ketahuan gitu kan. Ketahuan mobil ada dan ini yang gue jadi pertanyaan tuh pertama senapan yang ngaku apa, yang kedua kok dia laporan ditolak, itu yang pengen jadi fokus gue sebenarnya. Menurut lu gimana bang? Nah kalau menurut gua nih, kalau satu dulu nih, kalau untuk senjata api yang dia punya ya gitu ya. Sedangkan kalau senjata api yang kita punya itu kan di Indonesia kan nggak ada izin. Iya, Nggak gampang lah ya. Nggak gampang lah, nggak kayak di Amerika lah. Iya, Nah, benar. itu kan harus ada sertifikat dari Perbakin dan lain-lain. Ya otomatis orang ini berkuasa dong, gitu. Si yang punya senjata api, gitu, berkuasa. Terus kalau nggak duitnya banyak. Iya, ya berkuasa pasti punya uang, Iya, ya iya. kan? Atau nggak pejabat atau apa, kita nggak tahu. Kalau seandainya ilegal, ya Allah, Indonesia masa gampang banget sih kemasukan senjata ilegal. Dari zaman Soekarno udah ada kemasukan senjata ilegal gitu kan? Oh, senjatanya. Iya, Bukan gitu. izinnya yang ilegal. Izinnya ya ilegal juga sih. Satunya juga itu gitu kan. Izinnya ilegal. Ilegal, senjatanya juga ilegal tuh. juga ilegal. Makanya. Bisa jadi ya. Iya. Bisa jadi. Nah, kalau misalkan polisinya kenapa nggak gubris? Ya biasalah polisi di Indonesia kan nunggu viral dulu. Iya. Kemarin kan ditanya tuh sama wartawan, sempat ditanya. Kenapa kok kasus-kasus yang ada di Indonesia harus viral dulu sih baru dilakukan ini pengerjaan gitu kan? Itu kan nggak jelas gitu jawabannya, cuma kayak kita tuh kerja sebenarnya segala macam. Bohong. Sorry. Tapi padahal Kapolri itu bilang bahwa kerja cepat untuk apa sih namanya menanggapi laporan-laporan. Jadi sebelum jadi sebelum viral. Harus sudah dikerjain. Iya, menurut harus Kapolri. ditanggapi.
kerja cepat lah bahasa. Ya presisi buat apa kan gitu. Betul juga itu. Gunanya apa tuh? Iya kan Gue juga nggak tahu artinya presisi. nunggu viral akhirnya. Iya, Enggak, yang gue bingung tuh maksudnya nih si orang yang punya yang nembak gitu ya kan. Yang nembak ini dia tuh berarti bukan siapa-siapa di situ ya. Enggak ada sangkut pautnya dengan kasus itu. Ya pihak ketiga lah berarti. Iya. Ikut numpang. Enggak, soalnya tadi kalau gua pas di awal gitu ya kan itu mobilnya dibawa kabur, biasanya kan kalau maling atau bandit itu kan enggak sendiri. Yes, Nah, betul. Gua pikir kayaknya tadinya sindikat itu, nih. Ya, jadi yang bawa tembakan ini memang satu komplotan dengan yang bawa lari mobil. Iya, si penyewanya itu. Ya, jadi pengawalan lah, pengawalan bandit gitu ya Iya. kan. Makanya bawa tembakan gitu. Cuman ternyata dia orang lain yang asal nembak. Iya, emang dia satu mobil keadaannya. Jadi dalam satu mobil itu ada 2 orang. Nah, si penyewa itu sama yang penembak itu, gitu. Ya mungkin sindikat itu. Ya berarti beneran sindikat kan. Iya, kayaknya sih itu kalau dilihat seperti itu, kalau dia memang aparat nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Pasti kata polisi juga nggak mungkin. Tidak, kata polisi tidak. Nggak ada kaitannya. Artinya berarti kan mau mencoba untuk penggelapan kayaknya. Iya, masih penggelapan. Iya. Nah, kalaupun mungkin oknum. Oknum kok sedikit. Gila. Bintang tamu kita tuh datang lagi. Kita lagi main bar di pinggir jurang ini ya. Asli. Aduh. Tapi tukang bakso kayak nggak ada. Nggak jualan. Jadi dia. tukang toprak ya. Iya, capek habis tahun baru. Nah, itu tadi ya, memang untuk pembuatan di sini juga kan nggak gampang. Iya, ya, nggak di gampang. Indonesia ya gitu ya. Terus dan senjatanya pun ya gua nggak tahu jenisnya apa ya, apa revolver atau apa. Senjatanya itu bentuknya apa ya? Sebutannya tuh ada pelurunya itu 9 mm pokoknya. Yang model kompakannya begini atau yang Yang kompannya begini. Oh iya. Bukan yang begini. Iya. Yang koboi itu koboi. Iya. Kan koboi di Indonesia mah banyak. Negara Konoha maksudnya. Ya makanya itu dia. Iya, makanya jadinya kan nggak gampang gitu ya, dan dia dengan bisa mudahnya, kecuali senjata api rakitan ya. Iya, Kalau betul. rakitan kan memang ada juga kan di Iya. beberapa kasus gitu. Tapi kalau Betul. yang kayak gitu kayaknya sih bukan rakitan Iya. gitu ya kan. Dan akhirnya jadi kayak sindikat. Ya kalau ditelusuri lagi mungkin Iya. Jangan deh. Sekarang ya kalau dilihat ya kayak kita nih sebagai korban atau kita yang melihat kejadian kriminal dan pelakunya itu pegang senjata, men. Kan kita di kondisi itu bingung kan buat ngelawan, nyawa kita mati. Iya. Tapi nggak ada penanggulangan secara Iya, benar. akurat gitu loh untuk Iya. menyelesaikan Pencegahannya. Iya. Iya. Kayak kadang-kadang kita ngelawan waktu itu ada kasusnya juga tuh sempat, Bang. Tahu nggak yang ada 1 orang dibegal sama 13 Oh orang? iya. Dia yang di Dia di penjara. penjara. Iya, karena Kan dia, aneh ya. Iya, dia melawan waktu membegal. Iya. Ya kan? Jadi nggak boleh kita ngelawan waktu membegal, coy. iya, maksudnya boleh ngelawan. Waktu dibegal kok Iya, ngebegal. Ngebegal mah udah pasti ngelawan. Iya. Masa ketika dibegal, Iya, kagak boleh ngelawan ngelawan. sampai mati. Iya. Oh, iya. Bikin koma aja. Kalau mati iya benar. Koma. Saya bikin koma nih. Titik deh titik. Ngaco juga. Ya memang artinya menurut lo untuk kasus-kasus kayak gini sementara pencegahan atau penanggulangan yang harus dilakukan baik dari sisi pribadi gitu ya kan. Artinya dari si bos rental ya kan. Terus atau misalnya dari sisi administratif atau hukum yang berlaku di negara ini. Itu menurut lo pencegahannya tuh harusnya seperti apa sih? Ya mungkin pencegahannya sih seharusnya ya. Kalau misalkan polisi tuh ketika kan dia kan udah ngelapor gitu kan. Udah ngelapor. Lebih sigap lagi pasti dong. Harusnya. Iya, mungkin si bos ini nih harusnya ditemani gitu. Oh, sama dikawal. Iya, dikawal pihak aparat Iya, gitu. iya. Biar tidak ada kejadian seperti itu. Iya. Kalau benar. misalkan ibaratnya nggak dikawal sama aparat ya susah Iya, gitu benar, kan. benar. Kita kan nggak tahu gitu kejadiannya waktu di situ si pelaku atau pelaku penembakan ini dia megang senjata atau enggak, Iya. melawan atau enggak kita nggak tahu Iya, gitu. Iya, benar. Nah, ini kenapa harus ujung-ujungnya duit gitu kan, baru jalan gitu kan. Nah, itu sih yang kurangnya hukum Iya, di Indonesia benar, gitu. benar. Apa diduitin ya? Iya. Apa diduitin? Emang iya, emang gitu ya. Gimana? Iya sih harusnya gitu karena nyari duit katanya kan dia kan. Iya sih. Tapi Kan memang kerja.
mungkin laporannya salah kalau gue bilang. Coba laporannya, Pak, saya mau ke puncak, minta tolong kawalin. Gue rasa banyak. Sering banget. Ya, tahu sering banget, fatwa. Macet gitu. Dia juga ada dulu ya tahun yang lalu karena udah ganti tahun nih. Iya kan tahu. Jadi ada orang rental juga. Itu daerah Jawa sih. Oh. Terus mobil rental ada nih. Dia dimatiin sama sekampung. Coba. Iya dibilang maling ya. Iya. Itu rental juga. Iya itu benar itu. Yang dicari ke Pati kan itu. Kasian betul. Oh iya dimati dibakar itu kalau masalah. Iya. Mobilnya. Kalau gue sih pencegahannya jangan ngerental. Iya kayaknya itu dia. Buka rental. Jangan buka rental kayaknya. Pengusaha usaha dah udah. Ada aja. Kalau dengan jawaban lu tadi itu menurut lu bisa nggak sih? Kayaknya ya tau deh. Gak tahu tuh. Gak tahu sih Ya, kayaknya harus dirubah. Artinya kan kalau apa tadi yang lo sampaikan itu kan sebenarnya kan harus ada perubahan secara sistematis lah. Iya, Dari betul. segi kinerja ya mungkin secara khususnya kepolisian. Iya, betul. Kan kalau secara umum semuanya lah ya. Iya benar. Nah, artinya perubahan sistematis itu menurut lu dimulainya dari mana gitu ya kan? Dari pemimpinnya terlebih dahulu lebih tegas gitu. Pemimpin berarti Kapolri. Parah. Pak. Iya. Kurang tegas katanya, Pak. Enggak kan karena kan Pak Prabowo kan masih baru ya kan. Baru mungkin dilantik ngomong. bulan Oktober. Belum 100 hari ya, Belum 100 hari lah belum Belum, genap belum. tuh, belum genap. Belum genap 100 hari. Ya kan. Nah, itu dia makanya kayaknya harusnya dari pemimpinnya terlebih dahulu. Ya maksudnya jangan omon-omon aja lah gitu. Kan kayak sebelum-sebelumnya juga kan omon-omon aja gitu kan. Iya. Ya Akhirnya, itu Pak siapa Mulyono ya? Anteng dia anteng, tapi dapat reward dia sekarang dia. Dapat reward. Iya. CCRP kan. Iya. Iya. Gitu. Itu. Tapi bagus sih ada yang banyak ngebelain sih masih. Iya, itu dia sih buzzernya banyak. Iya. Wah, hebat ini. Kita udahan kali ini. Iya. Kita lagi main di pinggir. Ini frontal banget nih. Pokoknya kita cuma nanya ya yang tadi tuh dia nih mantik-mantik sebenarnya. Nggak, nanti kan muka kita mah di blur coy. Oh iya benar ya. Pas waktu nanti di uploadnya di Udah kayak yang di film Jepang itu. Aduh. Belum kartun ya, belum kartun. Kamen Rider Bang, Kamen Oh, iya Rider. bener. Iya sambil nungguin kopi sih sebenarnya ya. Iya kejadian-kejadian kayak gini ya. Emang banyak ya? Ya sebenarnya bukan ini kan satu berita yang ini deket sama kita sebenarnya kan. Tol Jakarta Merak masih deket lah. Maksudnya ya banyak juga kejadian-kejadian kayak misalkan bokap gue pernah kehilangan motor 2 kali. Terus ada temen gue, sepupu gue bahkan yang baru kemarin juga ngelaporin, bilang ngapain pulang aja. Masa Percuma. Masa gitu? Lu rekam gak? Itu kehilangan. Sama ya. Ya, Mobil. sama. Cuman kalau motor ya mungkin ya nominalnya kecil. Kalau untuk laporan kemudian tindak lanjut juga perlu banyak biaya. Iya, betul. Karena gue juga ada pengalaman sih Bang dari teman gue ya. Oke, thank you. Jadi bokapnya itu punya usaha apa kayak jual ya makanan burung segala macam kayak gitu. pan. Iya, pan gitu Bang. Berapa kali kemalingan Bang? Motor? Ini apa namanya? Jadi tokonya dibobol, diambil burung-burungnya, segala macam duit segala macam kayak gitu. Burungnya diambil. Burung dia sih maksudnya. Kalau burung bapaknya bahaya. Gitu kan, dibobol berkali-kali. Kebetulan anaknya pengacara Bang. Oh, Gue bilang dong, ya udah lapor aja ke polisi gitu kan, biar ditanganin. Karena dia udah berkali-kali gitu kan, bahaya juga gitu kan. Terus dia bilang, aduh, ngeluarin banyak duit. Gitu. Itu yang ditakutin Bang. jadi sebenarnya udah jadi rahasia umum. Rahasia umum, dinormalisasikan. Rahasia publik normalisasikan. Iya, dinormalisasikan di negeri ini. Apa susah sebenarnya sih Iya. sekarang kalau nggak ada. Iya benar. Coba kata-kata nih, dia punya kata-kata nih. Kata-kata hari ini. Maaf, duit, tahu duit? Iya. Ini tahu nih. Gue nggak tahu aja kata-kata kayak itu. Semua memang tidak bisa dibeli dengan duit, tapi semuanya memerlukan duit. Kalau nggak salah gitu ya. Cakep. Keren pantun nih. Ngopi. Betul ini.
Ya itu sih Nah, bener. terus di tahun baru juga ya. Ya artinya banyak kejadian di tahun baru selain penjualan kontrasepsi meningkat. Pasti Wah. setiap tahun baru tuh. Yes. Petasan. Nanas muda. Wah. Itu setelahnya. Oh, salahnya ya. Setelah tahun barunya baru ada. Kang sabaran ini. Iya. Dulu, santai. Oke. Ayam, Ayam. ikan, jagung, Arang. kecap, areng, Pasti minuman keras. Miras benar. Benar-benar termasuk Homer tuh. Gitu, ekstasi, narkoba, Iya. tahun baru men. Puncaknya memang. Memang benar. Emang puncak macet tahun baru. Puncak dari penjualan. Oh, puncak Penjualan sih, itu iya ya, benar. termasuk barang-barang haram itu. Iya. Karena memang gue sempet ada lah beberapa itu yang masih pada make lah ya gitu bisa dibilang. Ya kan. Memang kalau mau tahun baru itu gue stok dulu nih. Ya kan? Karena apa? Nanti tahun baru pasti susah. Ya kan. Akhirnya apa ya itu banyak pembelian yang memang itu mendekati tahun baru. Ya kan. Dan memang kan sampai ada efeknya kalau nggak salah waktu itu yang di mana Pekanbaru ya. Iya Pekanbaru ya. Yang orang habis pulang tahun baru, dugem, nabrak motor. Ini dari Satu Sumatera keluarga ya. tewas. Meninggal. Anjir tuh orang tuh bajigur. Bajigur. Satu keluarga. Satu keluarga, ya maksudnya bapak, ibu, sama anak. Oh, iya. Itu kan udah satu keluarga. Anaknya kayak kan satu keluarga takutnya anaknya 2 apa 4. Ya kita nggak tahu. Apa kalau istrinya itu. 2 kan? Pokoknya enggak tulisan di Namanya satu keluarga. Iya benar. bapaknya, Iya. emaknya, ya kan, Iya. bibinya. Bapak-bapak Ada gitu. juga. Nah, tulisan di berita begitu tulisannya satu keluarga tewas ditabrak mobil, pulang dugem terpengaruh narkoba. Coy. Itu lo buat bandar-bandar narkoba nih ya. Ini efek dari lu pada jualan nih. Lu Nakerin. bunuh satu keluarga coy, anjir banget ya. Iya. Coba kenapa bang? dilempar. Oh. Kenapa Iya. sih bang bisa begini? Tahu gitu? gua sih itu satu keluarga Dan itu. iya tuh bagaimana perkembangan kasusnya? Iya, satu keluarga itu 3 orang. Yap. Nah, Bapak, ibu sama anaknya 1. Iya. Jadi berboncengan dia. Satu motor kan? Iya, satu motor ditabrak. Pelakunya juga 3 orang. Yang nyetir, terus 2 orang lagi itu penumpang. Cewek 1, cowok 2. Oh. berarti 4 dong. Supir. Iya, supirnya kan cowok. Oh, supirnya cowok. Iya. Ceweknya 1, cowoknya 1. Yang supir 1, cowok. Iya. Iya, itu. Bingung Nonton bingung. nih. Iya, cowok 2, cewek 1 yang nyupirin tuh salah satunya cowoknya. Gitu. Dia nyupirin, ya keadaannya lagi high, lagi tinggi. Wih. Biasa habis dugem ya kan. Wih. Kadang Oh, depan ngebut mulu ya? Yo, Kenceng, lagi kenceng. Set, lagi kenceng dia. Kenceng dia. Kalau kata orang apa Medan pompa dulu Iya, pompa. Katanya. Itu dia tuh. Iya. Ya, makanya kayak kenapa ya gitu kan? Kok harus sih gitu. Orang ya harusnya makin narkoba ya udah di rumah aja antang-antang gitu. Kalau bisa jangan. Iya, kalau Bang. bisa jangan. Ini solusi yang nggak baik. Oke. Mau di rumah, mau di luar Iya, jangan pakai jangan pakai narkoba. Iya. Karena masa depanmu. betul. Say no to drugs. Sebenarnya menurut gue itu kayaknya harusnya ya kita tuh nangkepin bandar-bandar itu yang dari yang atasnya dulu sih bang. Sebenarnya. Iya, jangan yang dari yang bawah kan rata-rata dari bawah. Atas yang mana nih? Ya biasa itu yang atas itu yang dijaga. Nah itu yang atasnya dulu. Karena kalau misalkan yang atas yang nggak ditangkap, ya yang bawahnya masih merajalela. Iya. Karena pasti. udah doktrin bang. Iya. Gitu. Doktrin itu ya nggak akan bisa sih dilepas dengan Maksudnya cepat. doktrin apa nih? Doktrin kayak misalkan makin narkoba itu bikin enak, bikin tenang. Makin narkoba itu bikin percaya diri, segala macem. Bikin Wallace. Iya, ya kan. Padahal menurut gue itu sugesti doang sih, Bang. Iya, benar. Iya. Ibaratnya kita nih sadar gini aja. Kita bisa nanamin tuh sugesti itu, Bang. Bener ya? Iya, kayak gua percaya diri nih. Kayak gini aja nih gua percaya diri nih. Iya, komplain Pakai deh gue deh. Nge-vape aja, ngapain deh. Pod aja. Dia percaya diri, tangan Ini kebetulan nih, kebetulan. percaya diri nih. Basah, celananya basah. Percaya diri nih gue nih. Tapi boleh juga sih. Iya, kayak gitu. Menurut gua tuh sugesti doang, Bang. Nah, itu karena doktrin-doktrin itu sebenarnya dari zaman dulu kan. Dari zamannya Pak Harto malah Itu udah ada ya? kayak udah gitu ada. ya? Jadi Putau waktu itu kan Iya, lagi zamannya musimnya Putau ya. tuh Iya, pas iya, lagi iya. Pak Gua Harto. waktu kecil tuh ngalamin tuh. Ih, udah make bang. Ketemuin gitu. Oh. maksudnya. Oh, Ini orang di WC lagi pada ngapain? Gue Iya. bilang yang rame-rame. Udah gitu orang ada. Ngapain sih gue bilang?
oh nggak taunya dia lagi anuan ya. Nah, kan warna apa tuh? Iya itu udah gitu ya kan. Jadi kecil lu pernah punya pengalaman ngelihat kayak gitu ya? Iya ngelihat. Ada yang pernah lu lihat sampai mati? Jadi lu yang bilang kamu, gue tanya-tanya. Iya anjir ngapain gue jawab gue tanya sama dia ya kan. Iya. Kalau udah dijawab baru Iya. Kalau gue mau nanya nih terkait dengan kasus ini, kejadian kemudian dia positif narkoba. Terus pantasnya dihukum apa nih orang-orang yang begini? Iya. Nah, terus sebelum itu pas dia di itu positif narkoba, gue yakin banget polisi seneng. Iya. Makin bahagia tuh. Duit nih. Nggak, saya seneng karena apa? Wah, gue udah tahu nih. Ini orang gelar kasusnya dia udah gampang nih. Jelas. Itu senengnya maksudnya. betul. Gitu, Iya. Bukan kan. Jadi kan ujungnya duit mulu dia nih. Tidak semua instansi kenegaraan itu instansi negara itu dengan uang. Bisa diuangkan. Tapi semua emang pakai uang. Iya. Maksudnya mereka operasional pasti perlu duit. Iya. Minta sama kita. Nah itu gimana jelasin lu tuh? Bagusnya gimana? Gua sih hukuman yang pantas gitu ya untuk tiga Enggak, orang. yang pantas itu apa? Iya, Iya. direhab pakai lagi. Iya, pasti misalnya. direhab tuh nggak inilah penjara seumur hidup sih. Penjara seumur Iya, hidup. karena meninggal bang 3 Iya. orang gitu kan. Ya kita kalau kita lihat kasus-kasus yang lain ya orang-orang yang bunuh orang gitu kan, itu ya di penjara rata-rata seumur hidup kan, Iya. gitu. Apalagi dia makan narkoba gitu kan. Double harusnya ya. Iya hukumannya double ya. gitu. Cuma kan pasti kan hakim, jaksa dan lain-lain menurut pasal-pasal yang ada gitu kan. Sama duit yang ada gitu kan. Gimana tuh? Iya, yang penting 4S bang katanya bang. Kalau dalam persidangan itu ada 4S bang. Apa tuh? Salam, sapa, sopan sama suap. Sabun dong, sabun. Oh, Bukan ya? Sabu, emang kan dia pakai sabu tuh. Iya. Iya, dia tuh nyabu gitu kan. Nah, Harusnya sih kalau tangkep. 3 orang meninggal ditabrak karena positif narkoba, hukuman seumur hidup. Kenapa yang 300 T cuman 6 tahun? 6, tahun. Itu kan udah kemarin dibahas, ngapain bawa boxon lagi anjir. Iya kalau bisa Iya. lebih parah gitu loh, maksudnya itu kan Iya. hampir sebagian dari warga negara Indonesia Udah mereka. diputus itu ya, nanti nggak tahu udah inkrah apa enggak, artinya banding atau enggak gitu ya Oh. kan. Kita nggak tahu nih ya kan, apakah sudah inkrah atau belum gitu. Ya, Betul, tapi setahu betul. gue sih kan belum inkrah katanya kan, nanti bisa jadi banding lagi gitu ya kan. Yes. Jaksanya Biar teman-teman mantau aja kan. tetap dikawal. biar tetap adil kawal. gitu bang, maksud Iya, gua benar, kalau benar. misalkan seandainya pemakai narkoba ngebunuh orang nih di jalan 3 orang meninggal jadi hukum seumur hidup, ya yang korupsi juga harus dihukum seumur hidup lah. Iya. Gitu. Karena memang bener ya, maksudnya kalau lu bilang tadi kayak gitu, menurut gue nih ya, efek-efek dari korupsi itu kan sebenarnya orang, lu pernah nggak sih ada Gojek meninggal di Medan karena dia nggak makan? Kelaparan. Nan lapar. Banyak Nan kasus lapar. kelaparan yang memang ini bisa berefek pada nyawa manusia. Betul, betul. Nah itu kan salah satu efek dari apa? Yaitu dikorupsinya. Iya. Dengan duit itu, karena kan itu termasuk haknya dia juga. Betul, Itu betul. uang negara yang dipergunakan secara tidak semestinya, yang akhirnya apaan? Yaitu orang yang harusnya dia mendapatkan itu ya kan, artinya mendapatkan jatahnya dia gitu, akhirnya jadi mati. Benar. Sama kayak ini ya kan, buat lu pada nih yang pada masih pakai narkoba nih ya kan, udah kalau bisa berhenti. Ini Iya, kata berhenti lah. senior nih, dengerin senior. Iya. Senior yang udah tobat nih, dengerin. Bang, udah tobat ya, Bang. Dengerin nih. Ya lu mau nyari apaan gitu ya kan, mau nyari apaan lagi gitu ya kan, karena apa efeknya? Oke lah kalau yang ini itu mungkin Mas Mike juga gitu kan yang bilang bahwa ya gue mah gak nyampe kayak gitu lah ya kan, Iya. gue makai misalnya tadi lu bilang gue makai di rumah gitu segala macem gitu ya kan, tapi cara nggak langsung ini si pemakai sabu ini bukan dia makai pertama kali coy, ya kan dia makai kesekian kali, artinya apa? Lu nanti sewaktu-waktu itu pasti ada momennya, saat apa? Saat nanti lu bisa merugikan orang lain, saat lu bisa membuat sesuatu itu menjadi menjadi bumerang buat diri lu sendiri, gitu ya kan. Jadi ya gue bilang ngapain lagi sih gitu ya kan, lo mau nunggu sampai apa? Mau nunggu sampai berapa Ajal banyak korban? menjemput. Iya, betul. Mau nunggu sampai apa lo? Sampai Allah bilang ayo coy pulang. Halo. Bahaya itu. Iya. Makanya kalau ya ibaratnya kalau gue berpikir gitu ya kan, kadang-kadang ada teguran-teguran kecil gitu ya Iya. kan, yang emang itu kita nggak sadarin gitu ya kan, sampai dengan nanti lu ada dapet teguran gede bahwa apa? Woi cuy, udah waktunya untuk pulang. Iya. Betul Ayo betul sini banget, balik Bang. gitu ya kan. Itu sih itu
menurut gua ya. Panjang. Panjang. Iya, jadi memang ada efek-efek. Udah gue nanyain dia aja langsung dah. Nanyain lagi. Bang. Ini masalah narkoba, cuy. Iya. Tadi iya, gue lu ke korupsi. Iya. Nanya mana? Gua mau jawab. Udah. Bang. Gimana tuh? Di lingkungan lu masih banyak nggak peredaran narkoba? Iya. Kalau dalam lingkungan gue sendiri tuh masih ada sih. Jangan lu jual enggak? Enggak. Aman. Iya. Dulu sih gue kenal lah sama orang-orang kayak gitu. Jadi kan gue tinggal tuh di satu kampung ya bang. Lu Satu banyak kampung. apa tuh rumah lu? Satu kampung nih. Satu kampus rumah. Iya. Satu kampung nih. Apa enggak di kamar ya kan? Tinggal di daerah, satu daerah. Oh, tinggal di kampung. Di Satu kampung. rumah kampung. Gue Gue gak bisa sebutin kampungnya soalnya. Iya, di suatu kampung. Iya, suatu kampung lah, suatu daerah ini. Yang emang dari kecil yang notabene yang anak-anak kecil aja tuh disuruh ngedarin narkoba bang. Iya bener. Itu udah bisa jadi Escobar itu dia kayak kampung. Kayak ini ya, kayak kampung Ambon ya. Iya kayak bisa kampung jadi. Ambon Bisa gitu. jadi. Iya, bisa Jadi dibilang kayak gitu lah ya. hal-hal kayak gitu ya udah dinormalisasikan gitu di situ bang. Karena ya kita udah didoktrin ya kan dari kecil kayak lu makan narkoba nih enak gitu. Bisa lu enjoy lah. Bapak lu juga make. Iya, bapak lu make, iya, bapak lu make, abang lu make, masa lu enggak gitu. Cemen lu gitu. Banci lu biasa gitu tuh. Biasa bocah kan gitu. Naik. Iya kan, makin menggebu-gebu. Ayo berapa banyak? Iya, makanya harusnya tuh di stop lah bang gitu. Cara stopnya? Nah stopnya itu gue bilang kita harusnya nangkepnya dari pengedar atasnya. besarnya gitu. Kalau misalkan pengedar-pengedar kecil gitu ya yang atas nih masih bisa doktrin-doktrin yang masih kecil-kecil nih gitu kan. Sebarin lagi. Lu mau duit nggak nih? Gede nih duitnya nih gitu kan. Benar. Contohnya di kasus Ferry Budiman. Ya. Ya kan? Itu kan sempat berhenti itu, Bang. Narkoba di Indonesia. Iya. Iya kan? Sempet tuh ya? Sempet itu, Bang. Takut, Bang, orang-orang. Oh, iya. Iya. Pablo Escobar Indonesia tuh, Bang. Nah, cuma yang kecil-kecilnya masih emang nggak kelihatan sih gitu. Mungkin masih ada, cuma nggak terlalu kelihatan gitu. Kelihatan tangkep. Tukar kepala tuh. Kalau kata polisi. Gitu. Ya kalau dilihat dari perkara pergaulan narkoba ya, gua punya temen tuh sampai dia konslet. Sampai gila. Ngenalin orang. Iya, apa tuh yang dia pakai? Sabu. Hmm. Karena dia udah pemakai berat. Selama 3 tahun kemudian konslet yang ngenalin orang. Itu yang pertama. Yang kedua dia Dan maknanya make gitu kan. Nggak ada uang, maling, nyuri dia. pasti Pasti. situ. Gitu. Maling. Iya, pasti. Iya, itu parah banget jauh-jauh. memang. Betul, Bang. Memang ya maksudnya salah satu apa ya dinamika dari bagaimana efek narkoba ini. Iya. Gitu ya kan. Itu satu. Iya, kelangsungan. Kenapa tetap beredar gitu. Nah, itu harusnya masalahnya. stop. Nah, Gimana? gue mau cerita juga nih bang. Boleh. Ada beberapa hal yang pengalaman gue juga sih. Kebetulan Pas om waktu gue, make. enggak om gue sendiri. Kebetulan om gue sendiri nih, bukan gue nih. Om gue sendiri. Om gue sendiri tuh. Oh berarti bapak lu anak 2 anak doang? Enggak, jadi ini sepupunya bokap. Oh sepupunya bapak. Sepupunya bokap. Jadi dia tuh almarhum, udah meninggal. Iya. Dia tuh ya sama, dampaknya dari lingkungan juga karena mungkin ya dia Pergaulan tuh lah ya. pergaulan dari daerah Tangerang Selatan dia ke Bandung. Ya Oh mungkin, Bandung parah banget tuh hedonnya tuh. Betul. Didoktrin mungkin dari teman-temannya datang ke sini, balik ke sini jadi pecandu, Bang. Sabu sama. Bukan, Bang. Kokain. Mahal sih. Kokain, iya, heroin gitu-gitu, Bang. Dia sampai jual mata kirinya, Bang. Seriusan. Masa sih? Seriusan. Dia sampai jual mata kirinya buat beli narkoba. Ya gara kan ya dia tuh gimana ya? Anak kesayangan lah, anak pertama, anak kesayangan dari ibunya. Iya, anak pertama, anak kesayangan. Jadi sering dikasih duit segala macem. Ya bapaknya tahu dia narkoba. Di stop. Di stop dong duitnya. Sakau lah, Bang. Gitu kan. Sakau, dia nyolong-nyolong segala macem, jual gas segala macem tuh kayak gitu lah, Bang. Barang-barang di rumah. Habis itu masih nggak bisa berhenti juga. Ya kan? Udah nggak bisa berhenti juga. Udah tuh rehab aman. Abis dia itu keluar dari rumah Rehab itu berapa lama tuh? Selama 3 bulan. Ya. Selama 3 bulan dia rehab, terus dia keluar, main lah katanya ketemu teman-temannya. Ternyata dia jual matanya diganti sama kelereng, Bang. Buset. Di rumah sakit Cipto Mangkukusumo jual matanya. Seharga 14 juta. Dia cerita ke gua. Om lu itu? Iya. Jadi gua waktu itu buat beli narkoba. Buat belanja lagi. Iya, buat belanja lagi. Gitu, buat belanja lagi. Dan
Gue pernah denger bang, dia sakau bang. Itu serem banget bang. Sumpah. Suaranya ya. Iya, dua teriak-teriak itu jedutin palanya, segala macam, nonjokin tembok, segala macam. Itu parah itu bang. Nyiksa banget ya. Iya, betul. Itu nyiksa banget. Dan gue ngeliat tuh, jadi kan gue sering banget ketemu sama dia. Tubuhnya dia itu banyak bintik-bintik bang. Iya. Bekas ya, itulah suntikan-suntikan segala macam. Dan dia meninggal pun dalam keadaan itu sebelumnya itu mengidap penyakit HIV. Jarum suntik kali ya. Yes. Itu kan bahayanya tuh dari narkoba gitu. Akhirnya dipanggil sama Tuhan tuh yang kata abang tadi. Ya. Ditegur Coy, sama Tuhan. pulang coy. Pulang coy. Gitu. Waktunya nih untuk balik. Ngeri ya. Udah cukup. Itu dia bang. Nah memang kan artinya kalau dari penjelasan tadi ya panjang lebar, berarti kalau gua ambil kesimpulan mungkin sistem pergaulannya, ya kan, itu yang berbahaya gitu ya kan. Nah menurut lo yang ideal tuh sistem pergaulannya kayak gimana sih? Sebenarnya kita tuh harus lebih banyak belajar sih bang. Karena menurut gua kalau misalnya Kuliah kita dong berarti kita gitu. ya kuliah, Sampai sekolah jadi segala profesor. macam. Ya kan dibilang Indonesia kan SDM-nya rendah ya bang. Nah, kurangnya literasi. Habis kalau pendidikan tinggi juga korupsi. Iya juga sih benar. Gimana sih? Nah, langsung. Iya kayak literasinya gitu. Belajar. Iya belajar. Belajar apa dulu nih? Iya kayak kita kan ketika belajar kan kita tahu tuh bang. Iya, belajar apa dulu? Belajar ayo. Belajar menggambar. Iya kan pergaulan. Iya. Apa nih apa namanya? Sinkronisnya Iya. untuk Sama iya belajar. pelajaran Iya, kayak apa, pelajaran-pelajaran biar mungkin kayak nyambung. dari kita berteman. Ya kan bersosialisasi gitu. Kita harus tahu dulu nih, bisa memilah dan memilah gitu. Berarti memilah pergaulan. Iya, mana yang baik, mana yang enggak gitu. Dengan belajar juga kan dengan kita membaca segala macam kita tahu tuh pemahaman oh narkoba ini dampaknya ini loh. Jadi ketika ada teman kita nih yang jahat nih kayak nih lu pakai ini nih biar gaul ini nih. Dia nolak. Enggak ini dampaknya negatif gitu. Jadi positif aja yuk. Nyari yang positif ngaji yuk. Ya kan? Mantap deh. Itu yang paling bagus tuh, ngaji. Iya kan? Gitu bang menurut gua. Memilah teman lah ya. Iya, dengan kita Selektif, belajar ya. tuh makin pinter lah Benar, gitu. Luar biasa. Biasa di luar. Di luar ya. Tapi kan kalau itu secara personal lah ya bisa dibilang Iya. ya. Artinya kita harus memperkuat self defense. Ya pinter-pinter baca, Betul. pinter-pinter merhatiin kondisi, pinter-pinter selektif segala macam gitu. Nah kalau dari secara universal nih, misalnya lu adalah seorang Kapiten. lurah, ya kan, artinya lu pegang Iya. beberapa warga. Nah kan ada fenomena yang kayak gini nih. Misalnya fenomena di kampung lu lah, ya kan, lu bilang tadi ya kan, itu bisa dibilang kampung-kampungnya Ciseeng. Iya. Nah menurut lu apa yang harus lu kerjakan untuk mengantisipasi itu? Mungkin sistem yang ada bang. Gue buat sistem-sistem yang bikin orang tuh takut. Wah. Oh, yes. Iya. Contohnya. Misalkan ketika ada orang yang ketahuan narkoba, misalkan di kampung itu atau enggak mengedarkan narkoba gitu, diarak sama masa. Hukum adat, hukum adat. Apa mabuk lah dia? Diarak. Beda. Agak beda nih. Jadi makin banyak orang jual narkoba. Iya. Katanya Udah ngeplay ya kan, dikasih mabuk lagi. Enak banget ini anjir. juga ya. Iya juga lagi. Maksudnya diarak di apa ya? Di itu dah. Diangon. Kambing. Ya maksudnya dipampangin ke masyarakat gitu. halayak umum. Gitu. Biar geram tuh hukum adat yang ada Iya. gitu. Karena kan lurah nih kan ngomongin lurah. Iya, gitu. iya, sekelas lurah itu Iya, ya. sekelas lurah. Belum lagi nanti kan misalnya sekelas camat, Iya, harusnya sekelas pasti ada camat. kebijakan yang lebih Lain, bagus. betul. Apalagi sekelas Kalau cakupannya lebih Presiden. luas. ya, Ah. sekelas Lebih presiden luas. atau kepala negara. Iya, betul. Nah, kalau lu jadi presiden gimana? Jangan, gua gak cocok jadi presiden. Nanti takutnya Pak Prabowo ini apa iri sama gua gitu. Oh ini lebih pintar dibanding gua kali ini. Siapa tahu diadopsi. Oh iya juga Nah, benar. kira-kira menurut lu gimana ketika lu jadi sosok seorang presiden menanggulangi kejadian narkoba? Ya kan dari instansi-instansi yang ada di Indonesia gitu kayak polisi segala macam ya. Itu harus benar-benar diberdayakan. Iya, terus Disterilkan dibedah dulu tuh kan karena kan ada kasus-kasus juga kan bang. Contohnya tuh kasus yang kemarin tuh Pak Robi dari mana tuh ya? Makassar kalau nggak salah Pak. Di mana tuh yang di Goa apa mana tuh yang ditembak ada namanya Gama apa siapa gitu yang ditembak itu orang lagi lewat ditembak sama polisi. Ya kita lihat aja dari situ bang.
dia begini-begini ya. Kan salah satunya kan itu kan pengguna narkoba tuh. Iya kan? Flu juga enggak flu. Iya, masa gitu kan. Kalau ingusnya keluar kan berarti flu ya kan. Kalau gini-gini gatal-gatal ya kan kita tahu lah. Narkoba itu kan dampaknya gimana ketika selesai make gitu kan. Nah, itu sih Bang. Kita harus bedah dulu si aparat-aparat yang ini nih. Mana yang masih make segala macam keluarin. Oh, berarti banyak aparat yang make? Nggak tahu gitu. Saya kan bukan aparat nih. Cuma ada beberapa yang saya dengar gitu. Soalnya ada juga konten gue lihat nih. Ini anjing nggak mungkin dia bohong. Anjing ngendus. Nggak mungkin dia bohong karena instingnya dia dengan mengendus. Nah, ini anjing udah dididik untuk bagian dari instansi kepolisian, jadi anggota lah bahasanya. Dia khusus untuk narkoba. Masa ada yang diendus? Emang ada? Ada. Di mana itu? Iya, cari aja kontennya. Coba. Abangnya mancing aja nih. Kantongnya diendus. Kantongnya diendus tuh sama anjing K9. Itu juga harus diperhatikan. Berarti benar si abangnya mungkin ada beberapa yang begitu. Harus disterilkan. Artinya dari si penjaga hukum ini itu harus benar-benar disterilisasi dulu, baru memang itu bisa dioptimalkan. Iya betul. Seperti itu ya. Gimana mau dioptimalkan kalau memang ternyata ada duri dalam daging? Betul. Itu dia. Kok abang pinter? Ya kan tadi lu ngomong gitu. Gue cuma ini aja menyimpulkan. Gitu Bang, benar Bang. Karena menurut gua juga kayak kalau misalkan seandainya polisi nih ngomong bahaya narkoba, stop narkoba gitu, tapi dari situnya aja banyak yang makan narkoba gimana? Nah kan sama aja menjilat udah sendiri, ya nggak? Gitu. Atau misalnya nggak kan narkoba, jauhkan narkoba gitu. Jangan pakai narkoba. Ya kan tadi untung dia kayak gini ya, kalau gini minjem duit.